Nestapa kesedihan membuka lembaran pilu di tahun 2021. Sabtu, 9 Januari kemarin, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada pukul 14.40. Sore harinya, sekitar pukul 18.20, sejumlah kabel yang diduga puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Lancang, Kepulauan Seribu. Pencarian masih berlanjut. Seperti apa duka dari keluarga Kapten Afwan yang dikenal sebagai sosok yang soleh? Kehilangan orang tercinta dalam waktu sekejap jelas merupakan sakit yang tak mampu dilukiskan dengan kata-kata. Lantas, bagaimana pengakuan Irfansyah yang kehilangan orang tua serta adiknya yang ikut dalam penerbangan pesawat Sriwijaya Air SJ182? Seperti apa pula curhat keluarga Mulyadi Tamsir terkait kerabat yang baru menikah pada 20 November lalu? Di balik duka ada pula hikmah yang mampu dikecap Vera Gusman, salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang ditolak untuk terbang lantaran hasil rapidnya kedaluarsa. Seperti apa kisah Vera Gusman saat mendengar pesawat yang seharusnya ia tumpangi mengalami kecelakaan? Dan bagaimana kesaksian Kapten Vincent yang ikut mencari korban serta puing-puing Sriwijaya SJ182? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru 9 hari pasca lembaran baru di tahun 2021 dibuka, Indonesia sudah diselimuti duka. Sabtu 9 Januari, sebuah kabar menyesakan dada memenuhi berbagai portal media. Kabar hilangnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 beberapa menit setelah lepas landas, sontak membuat terhenyak. Cuitan duka pun segera bertebaran di dunia maya. Dikabarkan jatuh di sekitar Pulau Laki dan Lancang, Kepulauan Seribu, hingga dengan saat ini, tim gabungan pun masih terus melakukan pencarian korban serta puing-puing pesawat. Kepada KNKT dan juga tim DVI Mabes Polri. Ini merupakan temuan atau ada sejumlah kapal juga yang masih berada di lokasi untuk melakukan pencarian. Kita telah menemukan beberapa serpihan atau potongan dari pesawat Sriwijaya SJY 182. Dan hari ini juga kita telah menemukan beberapa bagian dari tubuh manusia yang selanjutnya akan kita kumpulkan dan akan ditindaklanjuti oleh KNKT maupun DVI dari Polri. Sebelumnya saya turut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Sungguh sangat sedih karena di awal tahun dimulai dengan satu hal yang benar-benar di luar dugaan dan sangat menyedihkan. Ini merupakan kejadian buruk di awal tahun yang pertama saya lihat pun di media online. Saya begitu kaget melihatnya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadikan teguran juga buat kita semua bahwa
maut itu tidak ada yang tahu kapan kita akan kembali ke. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 diketahui membawa 62 jiwa, terdiri dari 56 penumpang serta 6 kru aktif. Dari 6 kru yang dimaksud, ada nama Kapten Afwan yang jadi sorotan karena sikap religiusnya. Ya, bertahun-tahun menjabat sebagai pilot, sosok kapten senior itu sangat rendah hati, termasuk kepada bawahannya. Saat ditemui, keluarga sempat melihat hal yang tak biasa sesaat sebelum sang kapten menjalankan tugasnya. Ya, pria yang selalu menerapkan disiplin itu tiba-tiba lupa jadwal penerbangan di hari saat pesawat yang ia operasikan mengalami kecelakaan. Hingga kini, keluarga pun masih menunggu keajaiban. Sebagai adik kandung mungkin terpukul sekali ya. Orangnya emang Kapten Afwan itu baik, emang dari remaja juga nggak pernah ngelawan orang tua. Ya, saya juga bangga juga mau dia ya suka membantu adik-adiknya, kakak-kakaknya. Makanya pas dengar malam kejadian yang Sriwijaya itu jatuh, saya shock sekali saya. Jadi gantian kanan dulu, ke tengah. Sini Pak, sini Pak. Dia nggak pernah tinggalan dia. Saya ingat di salah satu tausiah singkat beliau di saat kita kumpul keluarga, jadilah orang yang suka bersedekah, jadilah orang yang baik, yang sabar, dan janganlah jadi orang pemarah. Hanya 3 itu yang beliau sampaikan pada saat itu yang saya ingat sampai sekarang. Cerita dari istri beliau, kemarin agak tergesa-gesa berangkat karena beliau menyangka jadwal penerbangannya jam 5, itu ternyata jam 2. Jadi ke bandaranya agak tergesa-gesa. Dalam 15 tahun beliau bersama, baru 1 kali itu lupa dengan jadwal penerbangannya. Kita merasa kehilangan saat ini, namun kita tetap berdoa keajaiban, pertolongan Allah masih ada untuk beliau. Jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 sungguh tragedi yang menyayat hati. Lantas seperti apa kisah pilu Irfansyah yang kehilangan 5 orang keluarganya usai mengantar mereka ke Bandara Soekarno-Hatta? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Tragedi jatuhnya pesawat dengan nomor penerbangan SJ182 Sabtu kemarin menjadi duka kita bersama. Kisah pilu Irfansyah yang mengantar kedua orang tua serta sang adik di Bandara Soekarno-Hatta sungguh menyesakan dada. Rekaman video saat pamitan sambil tertawa yang viral di lini maya tak disangka akan menjadi kali terakhir Irfansyah mendengar suara keluarganya. Sebelum mengantar keluarga yang hendak terbang menuju Pontianak, Irfansyah sempat merasakan sikap berbeda dari sang ayah. Bapak saya itu nggak pernah mau jamak sholat. Dia nggak pernah mau gabungin. Nah tiba-tiba hari itu siang-siang tuh dia nanya saya, Pan, Bapak boleh nggak jamak antara zuhur sama asar? Ya saya bilang boleh Pak. Kan Bapak nggak tahu nyampenya jam berapa dan Bapak nggak tahu nanti mau kemana dulu. Itu kata-kata saya yang keluar. Nah qadarullah ternyata ya beliau untungnya sudah sholat dan sudah jamak dan ternyata saya dapat info pesawatnya jatuh. Keluarga saya, mas, bapak, ibu, adik saya 2 bersaudara.
udah nggak ada siapa-siapa lagi. Bapak, ibu, adik saya itu lagi hamil 5 bulan. Suaminya nunggu di Pontianak. Semua ada di pesawat itu. Dan sampai sekarang kita nggak tahu kabar beritanya. Ya sekarang saya tinggal pasrah aja pada Allah. Ayah saya Tony Ismail, ibu saya Rahmawati, adik saya Ratih Undania yang videonya viral. Yang video itu mas nganterin itu di bandara. Dadah. Kami pulang dulu ya. Dengan adik saya. Itu mas yang video. Dadah. Pemirsa Intens Investigasi, kisah pilu lainnya datang dari keluarga korban Mulyadi Tamsir. Belum genap 2 bulan, Mulyadi yang turut menjadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 itu menikah dengan wanita pilihannya. Ya, tepatnya pada 20 November 2020 lalu, Mulyadi baru saja mempersunting wanita idamannya. Bepergian bersama sang istri serta mertua menuju Pontianak, sukacita yang dirasakan pada November lalu berubah menjadi duka tak terpercaya. Ini kebetulan baru menikah tanggal 20 November di Pontianak gitu. Jadi kan belum sampai 2 bulan. Nah, jadi keluarganya, ibunya itu juga shock lah kan, karena anak ini masih muda. Kemudian beliau ini membawa istri dan mertuanya gitu. Jadi yang pasti itu ada 3 orang. Nah ini kan jadi sebuah peristiwa yang baru 1 bulan lebih mereka melaksanakan sukacita pernikahan kan. Sekarang kita mendengar, saya juga hadir di pernikahan beliau itu. Sekarang kita harus menerima kabar duka. Kita berdoalah, mudah-mudahan ada keajaiban, atau kalau misalnya sudah takdirnya ya kita berharap beliau ditempatkan di surganya kelak. Di balik duka mendalam yang dirasakan keluarga korban, seperti apa cerita Vera Gusman yang lolos dari maut lantaran hasil rapid test miliknya telah kadaluarsa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Di balik sebuah musibah, selalu ada hikmah yang dapat dipetik. Kiranya demikianlah yang dirasakan Vera Gusman pasca keberangkatannya menuju Pontianak menggunakan pesawat Sriwijaya Air dibatalkan lantaran hasil swab PCR miliknya sudah lewat jatuh tempo. Sempat dianjurkan mengikuti rapid test antigen di bandara, Vera pun mengiyakan. Tapi saat tiba di bagian check-in, rapid test antigen miliknya kembali ditolak. Katanya Pontianak tuh nggak pakai katanya. Lo tadi simak di depan kamu suruh antigen gitu kan, harus tes swab. Jadi swab PCR saya kan ada yang bawa dari Bandung, saya liatin lah gitu kan. Pas saya liatin kata dia, oh ini Bu, katanya udah kelewat, katanya mau tanya gini gitu kan. Terus kata dia bisa enggak aku ada kebijakan gitu, kalaupun misalnya swabnya lewat kan, ini aku udah antigen gitu kan dan hasilnya negatif gitu, masa nggak bisa berangkat. Di situ aku mohon sama si ibunya biar aku tuh bisa berangkat gitu kan. Terus udah gitu si ibunya itu memang dia
bantu aku sibuk nelpon sana nelpon sini udah gitu, dan tetap katanya aku nggak bisa berangkat. Sampai ke rumah itu aku tetap masih belum lepas gitu kan, walau nyoba sabarin hati tapi tetap ada perasaan kecewa gitu. Pas itu aku baru tahu ada teman pada telepon, pada nge-WA, katanya ada kejadian kayak gini gitu. Nah dari situ sampai sekarang tuh masih ya Allah, aku itu sampai ngemis gitu, mohon biar bisa masuk ke pesawat itu gitu kan. Padahal Allah tuh udah nggak ngizinin aku berangkat gitu kan. Nah, dari situ aku ya lebih ke ke penyesalan diri ya Mbak ya, kepenyesalan diri apa yang udah aku lakuin gitu, apa yang udah ditetapin deh, ternyata ya udah ketentuan Allah tuh udah yang terbaik. Pemirsa Intens Investigasi, sedalam lautan yang sedang diselami, demikianlah kesedihan yang begitu memaku erat masyarakat tanah air di awal tahun 2021. Pencarian korban serta puing-puing pesawat Sriwijaya SJ182 masih terus berlanjut. Di antara anggota TNI serta tim Basarnas yang sedang menjalankan tugas, ada pula Kapten Vincent yang turun langsung ke lapangan ikut membantu mencari korban pesawat jatuh. Tadi saya berusaha ke sana untuk mencoba membantu apa yang bisa saya lakukan di sana. Ketika saya sampai ke sana, ternyata susah sekali cari puing. Saya udah keliling-keliling 1 jam, 2 jam, sampai 3 jam kurang lebih. Saya sore jam 4-an baru saya jalan. Nah itu sulit sekali mencari puing yang masih ada. Padahal di sana ada 3-4 mata yang mencari. Dan ketika saya pulang, saya pikir saya ini memang susah, dan saya lihat ini di kapal-kapal TNI dan Basarnas juga memang nggak begitu banyak yang didapetin. Namanya lautan itu kayak nyari dalam jerami gitu kan ya. Tapi semoga harapan saya bisa segera didapetin. Waktu melihat itu pasti kesedihan yang sangat mendalam, karena yang terlintas di pikiran saya adalah ketika bagaimana pesawat itu jatuh. Saya nggak tahu, just terlintas aja ketika kita lihat titik itu, karena saya ngelihat dari titik flight radar dan saya mencari titik itu, saya plot sampai saya tiba di titik situ. Itu benar-benar momen yang hening, benar-benar momen distress, momen tiba-tiba terlintas di kepala saya bagaimana mereka itu jatuh dengan kecepatan tinggi. Itu yang saya khawatir, itu sangat sulit mencari benda-bendanya yang bisa pecah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.